Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kalau kita ngomongin tren motor listrik sekarang lagi mengarah kepada motor-motor listrik yang gayanya skutik buat komuter gitu ya. Tapi di video kali ini beda, kita akan membahas satu buah motor listrik yang gayanya radikal banget. Motor listrik ini adalah garapannya Universitas Budi Luhur dan juga Katros Garage. Kita akan lihat bareng-bareng seberapa canggih dan keren motor ini. Ini dia review BL Sevo One. Kita dulu pernah diajakin sama Budi Luhur untuk menjajal motor listrik komersilnya yaitu Cevo One. Kalau ini Sevo berarti Sport Electric Vehicle alias motor listrik yang peruntukannya untuk sport atau untuk kebut-kebutan gitu. Bedanya kalau yang dulu Cevo One itu UBL atau Budi Luhur ini bekerja sama Celis. Kalau ini bekerja sama Katros Garage dan juga dibantu sama LiPi. Nah pembagiannya Katros itu yang membangun motor ini secara mekanikal, sementara Budi Luhur dan juga LiPi membangun sistem kelistrikan dan juga dinamonya. Jadi pastinya motor ini canggih dan juga keren banget ala-ala motor buatannya Katros ya. Tapi untuk detail satu persatunya gue akan jelasin ke kalian. Pertama dari bagian depan dulu yuk. Tampak depannya dari bagian atas motor ini kelihatan kayak motor yang fairingnya cuma setengah nih, tapi ala-ala motor sport fairing 150 cc yang fairingnya nggak terlalu gede. Dari atas turun ke bawah modelnya agak membesar gitu, tapi ini adalah ikonik banget motornya. Gayanya agak-agak kayak alien gitu ya, apalagi karena headlampnya dua buah kiri kanan gini yang udah pakai LED pastinya. Headlampnya terang banget dan juga yang tadi gue bilang motor ini berkarakter banget nih. Di depan sini motor ini nggak pakai spakbor, jadi kaki depannya kelihatan banget nih mangprang. Yang pertama kali menarik perhatian gue adalah dia pakai shock depan upside down nih, yang diameter asnya gede banget nih, tebal gitu. Dan juga yang dijepit sama suspensi depannya ini adalah sebuah roda depan yang pakai pelek ukuran 17 inci. Tapi pelek racingnya ini atau pelek casualnya ini dibalut sama dop gitu yang bahannya aluminium, dikasih clear warna abu-abu gitu. Cakep lah ya. Dibalut sama ban ukuran 130/70 ring 17 dari Maxxis nih. Jadi motor ini pastinya karena diperuntukkan untuk high performance dikasih ban yang juga spesial nih ya. Nah untuk pengeremannya, yang tadi gue bilang karena motor ini diperuntukkan untuk yang spesial, untuk yang kebut-kebutan. Jadi pengeremannya dibuat harus aman banget, dikasih cakram ganda kiri kanan yang cakramnya diameternya gede banget nih, mungkin di atas 300 mm, dijepit sama kaliper 2 piston di masing-masing sisi. Ya total ada 4 kaliper nih. Pistonnya dari Kitako. Dan juga selang remnya dari TDR nih. Jadi racing banget ya. Dari depan tampilannya sangar. Di sini apalagi di bagian sampingnya gini ada kayak fairing yang agak offside ke depan, tapi jadinya lagi-lagi ikonik banget ya. Dikasih stiker petir-petir gitu, tulisannya Sport Electric Vehicle, yaitu kepanjangan dari SEV atau Sevo One yang tadi. Dari depan kurang lebih seperti ini tampilannya. Sekarang kita lihat, kita balik ke sampingnya untuk gue tunjukin detailnya ada apa aja. Tampak sampingnya, kalau dari kanan tadi kalian lihat pasti tampilannya lebih minimalis karena lengan ayunnya yang model pro arm atau single arm dari sebelah kiri ya. Tampak sebelah kirinya akan lebih complicated, lebih crowded gitu. Tapi sebelum kita bahas bagian belakangnya, kita bahas bagian depan dulu. Motor ini sebagian besar dibangun pakai plat galvanis khasnya Katros Garage ya. Lumayan tebal nih, tapi bobotnya nggak terlalu berat segimana. Kalau tadi dari pemaparan orang Universitas Budi Luhurnya, katanya beratnya hampir sekitar 140 kg. Tapi untuk ukuran motor listrik yang bertenaga, motor ini masih seimbang nih. Dan juga untuk handlingnya, konon motor ini depan belakangnya sangat diperhitungkan nih. Jadi untuk handling juga masih nyaman banget. Oh ya, kita balik lagi ke bagian sampingnya. Secara desain, yang tadi gue bilang fairingnya kelihatan offside ya. Tapi fairingnya ini dikasih clear warna abu-abu gitu. Dan juga dipadukan sama warna kuning, warna biru, dan juga warna biru agak keunguan. Ngebuat motor ini tampilannya bener-bener nyentrik banget nih. Apalagi di samping sini, di bagian tangkinya dibuat ada grafir emblem tulisan Budi Luhur. Dan juga ada petirnya nih. Khas banget motor listrik. Nah, kita turun. Ini ada tangki motor listrik kok pakai tangki, tapi tangkinya ini adalah untuk menutupi bagian dinamo dan juga baterai-baterainya nih. Bagian baterainya ini adalah bagian yang sangat serius digarap sama Universitas Budi Luhur dan juga LiPi nih. Jadi untuk bagian permesinannya harusnya sangat benar-benar banget diperhitungkan dan juga diteliti. Mesin listriknya ini pakai dinamo penggerak yang 96 volt yang punya daya 10 kW sampai 16 kW peaknya, dan juga dipadukan sama baterai lithium ion yang punya kapasitas 200 ampere hour nih. Diklaim baterai motor listrik ini bisa berlari sampai 110 km atau 120 km tergantung bobot dan juga gaya ridingnya. Dan juga diklaim bisa berlari secepat 165 km per jam.
Tapi itu belum dites karena katanya ini akan dites dibawa ke sirkuit nih. Jadi nanti pasti akan ada data yang lebih akurat lagi. Dari samping sini yang juga di pemanis, di bagian bawah semacam ada undercoil gitu atau semacam kolongan gitu ya, body yang buat menutupi area body samping sini nih. Yang kelihatan agak sedikit monoton karena dikasih cover yang warnanya hitam doff gini. Nah, menariknya motor listrik ini, kita geser ke belakang sedikit, tenaga dari mesin ke ban belakangnya disalurkan melalui mekanisme gear alias konvensional gitu. Jadi nggak pakai belt ataupun pakai hub ala motor listrik di bagian belakangnya, tapi ini masih konvensional, yaitu masih pakai gear. Tapi it's okay. Nah, lengan ayun belakang ini yang kelihatan complicated, tapi ngebuat motor ini jadi tampilannya sangar banget, ala-ala moge gitu ya. Ini pakai lengan ayun copotan dari motor Ducati. Dan juga di belakang sini bisa kita lihat dia pakai shock belakang yang modelnya tunggal alias monoshock gitu, ngeling langsung ke lengan ayunnya nih. Dan untuk bagian lengan ayun belakang sini kita bisa lihat dia pakai pengereman cakram juga yang disnya lebih kecil dibanding yang depan dan juga dijepit sama kaliper satu piston. Dan untuk bagian roda belakangnya, ini yang juga nggak kalah spesial, dia pakai pelek yang gambot banget, ring 17, lebar banget nih, terus juga dibalut sama ban dari Badlex S21 yang ukurannya 180/55. Jadi dari belakang tampaknya sangar banget nih motor ini. Oh ya, motor ini juga konsepnya untuk satu pengendara aja alias dia pakai jok yang modelnya single seater gitu. Oke, kalau dari samping kiri mungkin tampak lebih complicated ya. Tapi dari depan dan samping mana bagian favorit kalian? Coba sambil kalian tulis di komentar, kita cek bagian tampak belakangnya. Tampak belakangnya adalah yang paling sederhana dari bagian depan dan juga sampingnya. Sederhana banget, hanya ada bodi yang minimalis aja di sini dan juga dikasih lampu stop yang LED. Berikut juga sama lampu sennya nih yang menyatu jadi satu buah gini. Tapi walaupun minimalis bodinya, di bagian belakang tampak berotot banget nih gara-gara pakai pelek dan juga ban belakang yang modelnya memang tebal ya. Apalagi gue nggak bisa move on sama tampilan dari dop belakangnya nih yang bener-bener keren banget nih. Apalagi ada aksen petir dan juga ada grafisnya gitu. Sekarang langsung kita duduk di sini untuk gue tunjukin gimana sih posisi riding dari motor yang masih prototype ini. Nah, motor ini secara dimensi memang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Cenderung normal seperti motor sport dan super cc pada umumnya ya. Tinggi gue 18 cm dan ini adalah posisi duduk gue di motor listrik ini nih. Yang tadi gue bilang gayanya memang sporty banget nih. Apalagi khas motor-motor fairing yang posisi ridingnya jadi menunduk. Apalagi karena stangnya pakai model underyoke gitu dan penempatan stangnya lumayan rendah nih. Mungkin buat kalian yang hobi kebut-kebutan, hobi riding nunduk nih, motor ini cocok banget nih. Kalau untuk gue sih rasanya ya untuk postur tubuh sebesar gue motor ini memang agak kurang nyaman. Tapi karena motor ini hasil kerjasama sama rumah modifikasi Katros Garage, jadi pastinya motor ini secara handling pasti diperhitungkan banget. Nah, untuk bagian instrumen clusternya sederhana banget karena masih prototype ya. Di bagian kiri layaknya motor pada umumnya. Untuk di bagian kanannya lebih sederhana lagi, tapi karena ini pakai model cakram ganda di depan jadi kelihatan selang remnya double gitu di sini dan juga kelihatannya mewah banget di kanan ini nih. Dia pakai handle rem dari Kitako juga dan juga yang menarik ala-ala cafe racer gitu. Di sini pakai spion yang modelnya bar end atau spion jalu gitu. Motor listrik ini walaupun motor listrik yang punya kesan canggih, tapi ternyata bagian kokpitnya nggak begitu gimana-gimana, jadi kelihatannya masih nggak terlalu sangar lah. Lumayan kalem nih. Tapi menurut kalian, kira-kira motor listrik kayak gini kalau gayanya sport fairing, apakah lebih mantas? Atau lebih mantas motor listrik yang gayanya ala-ala skutik gitu? Coba berpendapat di kolom komentar di bawah ya. Nah, buat kalian yang nanyain berapa sih harga motor ini, pastinya motor ini karena hasil kolaborasi antara Budi Luhur dan juga Katros Garage, tapi untuk kepentingan penelitian jadinya motor ini tidak dijual secara umum. Tapi kedepannya Budi Luhur kalau memang bisa dikomersilkan rasanya akan main memproduksi motor-motor listrik juga. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Tapi buat kalian yang penasaran banget rasanya bisa kontak Katros Garage mungkin untuk membuat motor listrik dari bahan motor listrik apapun. Tapi kalau motor ini bukan dari bahan motor listrik apapun, melainkan dibuat dari nol. Jadi gimana menurut kalian? Apakah motor listrik udah siap buat main ke skena custom? Atau mending motor listrik main di motor-motor matic aja? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Terus juga nih, abis kalian komen, jangan lupa buat kalian like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian, dan subscribe tuh channel Pasukan Otomotif supaya kalian tahu informasi terbaru dari dunia otomotif. Gopis pamit, ciao!